Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Tidak ada hasil yang indah tanpa proses berusaha. Tuhan lebih tahu tanpa harus kamu ucapkan, dan menjawab lebih apa yang kau pinta dari apa yang kau bayangkan. Biarlah berjalannya dengan waktu dan caranya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, insya Allah akan indah pada masanya. Ya Imam al-Rusli, ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fabidunya ya akhirati, ya Rasulullah وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم Kau ucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun hatimu tertunduk pada keinginan, tertunduk pada kesulitan, tertunduk pada kebingungan. Sesungguhnya yang kau ucapkan adalah dusta. Engkau bukan menyebut tiada Tuhan selain Allah, tetapi engkau sedang menyebut tiada Tuhan selain keinginan, tiada Tuhan selain kesulitan, tiada Tuhan selain kebingungan. Bahkan engkau sedang menjadi hamba dunia dan hamba syahwat hawa nafsu angkara murka. Zikirmu hanya sampai di lisan. Apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan kelakuan. Ingatlah, jika engkau menjadikan Allah segalanya, maka dunia akan menghampirimu. Namun jika engkau menjadikan dunia segalanya, maka Allah akan menghancurkanmu. Ayah, ternyata hidup tidaklah mudah. Hari ini aku baru menyadari bahwa hidup tak seperti yang kubayangkan ketika aku masih kecil, di mana hari-hari hanya kuhabiskan untuk bermain, hari-hari hanya kuhabiskan untuk bersenang. Aku belum menyadari bahwa di balik kebahagiaan yang aku rasakan ketika itu, ternyata ada seorang pahlawan yang selalu tersenyum, meski bajunya telah dibasahi keringat, meski bahunya sudah tak sanggup memikul beban, meski tubuhnya sudah sangat lelah. Ayah, kau memang lelaki terhebat. Ternyata dulu kau begitu kuat, mampu berpura-pura bahagia dan selalu berusaha tertawa demi melihat aku tumbuh dewasa. Sekarang aku baru merasakan bahwa hidup butuh perjuangan. Jika terlalu cepat lelah, maka kita akan kalah. Karena mencari nafkah tidaklah mudah. Ayah, perjuanganmu tidak akan terlupakan. Dalam ingatan akan selalu tersimpan. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirullah gerentake ati, Zatullah urip pribadi, Sifatullah cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri. Asmaullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, Qudratullah kersane Gusti, sami Allah kalian Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah suci ning ati, alhamdulillah muji ning Gusti. La ilaha illallah, ana rupa urip sejati. Allahu akbar mung ana Gusti, Maha Agung kang murbeng dumati. Sing sapa wonge bisa mangerteni sejati ning diri satemene Gusti. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami, waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluna fil masjidil aqsa wa fil harami. Khotami
yakinkan hatimu, akulah takdir yang kau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram bila berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatiku. Satu rasa menggapai bahagia. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين. War Husain Al-Haddad, saya mau nanya kepada Anda, mobil Anda hilang, sedih nggak? Sedih, Kenapa sedih? karena dapetinnya agak repot itu. Nah, kalau mendapatkannya nggak repot, Tetap sedih. Tetap sedih. ada lagi alasannya karena kreditnya belum selesai. Karena kreditnya belum selesai. Saya mau nanya lagi, kalau sudah selesai sedih nggak? Tetap sedih. Ada lagi alasannya, mobil cuma satu, Iya. nggak ada lagi. Kalau yang kayak Pak Edi punya mobilnya 4 gimana? Sedih hilang satu. Itu jawaban bohong semua. Nah, sekarang mas saya tanya, Rip, mobilnya Pak Camat hilang, Anda sedih nggak? Enggak. Kenapa nggak sedih? Tidak merasa memiliki. Nah itu dia, itulah dia. Karena kenapa? Ketika Anda merasa memilikinya, di penghujungnya Anda akan pasti merasa sedih ketika kehilangan. Padahal klaim kita sejak awal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Tuhan. Ketika Anda merasa memiliki, berarti Anda berhadapan dengan Tuhan. Ketika ada satu benda diklaim oleh 2 orang pemilikannya, bertengkar enggak? Selagi Anda merasa memiliki, berarti setiap saat Anda bertengkar dengan Tuhan Anda sendiri. Selesai. Selesai. Aja lagunya aja. Man lam yasbir alal balai, siapa saja yang tidak mau bersabar di atas bala, walam yashkur ala ni'mai, dan siapa saja yang tidak mau bersyukur di atas nikmatku, walam yarda bi qadai, dan siapa saja yang tidak mau menerima di atas ketetapanku, maka kata Allah, fala yakhruj min tahtas samai, keluar kalian daripada bumiku, cari Tuhan selain daripada aku. Hidup di dunia jangan kau lupa. Apa dimaksud semua ada. Pilih yang gadis atau yang janda. Yang penting hidup bahagia. Pilih yang gadis atau yang janda. Yang penting hidup bahagia. Hidup janda. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih
pergi di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Asoy. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timang-timangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timang-timangkan. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lepas sampainya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Kampung kerukut di pinggir kali. Anak Cina berkawan-kawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak perawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak perawan. Kucing kurus main di papan dibawa dari Marunda. Bukan kurus karena tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Bukan kurus karena tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Wa maluk milku abik. Kamu, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga jika orang tua dia datang ke rumah anak laki-lakinya lalu mengambil harta anak laki-lakinya, maka seorang anak laki-laki tidak berhak mengatakan, "Papa, kenapa kau ambil hartaku?" Tidak hak, tidak punya hak. Orang tua pinjam uang kepada anak laki-lakinya, kata para ulama. Nak, bapak pensiun, bapak pengen usaha kecil-kecilan, bapak pinjam, tolong dikasih modal usaha. Maka itu kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih, tidak dikatakan kategori hutang piutang. Sehingga bapaknya kalau tidak bayar sah, karena harta anak milik orang tuanya. Baktinya anak laki-laki abadi kepada orang tuanya, sedangkan baktinya anak wanita kepada bapak ibunya muakkad. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, "Suamiku,
Aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. 7 tanda istri durhaka yang sering tidak kita sadari. Yang pertama, tidak taat pada suami. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Rasulullah pernah mengatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Salah satu penyebabnya adalah mengingkari pemberian suami, yang juga menjadi tanda istri durhaka. Yang ketiga, tidak suka pada keluarga suami. Hal tersebut merupakan tanda istri durhaka, sebab suami juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang keempat, mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Yang dimaksud di sini, apabila seorang istri mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan terhadap suami atau keluarganya, itu akan menjadi sebuah bentuk kedurhakaan istri terhadap suami. Yang kelima, cemburu yang berlebihan. Cemburu boleh, asal berdasar dan wajar. Yang keenam, tidak bisa menjaga perasaan suami. Bisa saja suami tidak mengatakan bahwa hatinya terluka saat istri membicarakan kejelekannya di hadapannya, meskipun dalam nada bercanda, atau saat istri mengeluhkan kondisi suami di depan adik-adiknya dengan memojokkannya. Hal ini akan membuat perasaan suami terluka. Yang ketujuh, kurang menjaga penampilan. Seorang istri harus bisa menjaga penampilannya di hadapan suami, tidak hanya ketika sedang berpergian keluar rumah. Apakah kalian pernah melakukannya? Komen ya. Biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya. Puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti itu. Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullah. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu, maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun. Engkau tidak pernah menyenangkan hatiku. Lupa dengan semua kebaikan.